وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat dimudahkannya ibadah, nikmat dimudahkannya untuk duduk di majlis ilmu. Duduk di majlis ilmu ini merupakan nikmat. Karena Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, niscaya Allah akan fahamkan dia dalam perkara agama. Jadi memang duduk di majelis ilmu itu sesuatu yang harus kita paksa. Ya, ketika kita belum terbiasa duduk di majelis ilmu mendengarkan Al-Quran was Sunnah, memang belum terbiasa. Tapi kalau kita sudah biasa mendengarkan ilmu, maka kita akan rindu dengan majelis ilmu. Ya. Dan di antara jalan agar kita bisa istiqamah adalah menuntut ilmu. Ya. Di tengah gempuran fitnah syahwat, fitnah syubhat, dan fitnah-fitnah yang lain, kita butuh keteguhan hati. Kita butuh siraman rohani. Kita butuh nasihat. Kita butuh mendengar kalam Allah, mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Maka duduk di majlis ilmu ini merupakan jalan agar kita istiqamah. Nah, hari ini tanggal berapa? Masya Allah, merdeka ya. Keamanan negeri sebuah nikmat yang besar. Ya. Suatu ketika Nabi SAW dan para sahabat akan berangkat ke Mekah untuk menunaikan manasik. Ya, ingin mengerjakan haji, umrah. Maka di tengah jalan Rasulullah dan para sahabat dicegah. Ya. Maka terjadilah beberapa kesepakatan dengan Suhail bin Amr. 1 tahun itu Nabi dan para sahabat harus kembali ke Madinah dan tidak melanjutkan ke kota Makkah. Poin yang kedua, apabila ada penduduk Makkah yang pergi ke Madinah, harus dikembalikan. Setelah perjanjian itu harus dikembalikan, diekstradisi. Sebaliknya, penduduk Madinah yang ke Makkah, maka tidak ada kewajiban bagi ahli Makkah mengembalikan ke Madinah. Poin yang ketiga, selama 10 tahun tidak terjadi perang. Ya, ada gencatan senjata, komitmen untuk hidup damai. Ya, kira-kira isi perjanjiannya ini berat sebelah enggak? Berat sebelah. Tidak adil. Ya, tidak adil. Kaum muslimin yang pergi ke Mekah tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Apa keinginan orang musyrikin agar bisa mendakwahi mereka. Sebaliknya, kalau penduduk Madinah pergi ke Mekah, suruh balikin. Ya,
biar tidak masuk Islam atau bagaimana. Pinter mereka. Tapi Rasulullah SAW menerima perjanjian dari Suhail bin Amr ini. Ya. Maka banyak sahabat, bil khusus Umar bin Khattab, agak berat dengan si perjanjian ini, nggak adil. Bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kita ini sudah kuat, kita punya pasukan yang banyak, kita Islam ini ya punya izzah, kenapa kita tidak berangkat saja? Dan mereka sudah lemah. Ya, kalaupun memang harus berperang, kita berperang, kita meninggal mati syahid. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan kepada Umar, kita serahkan berkahnya kepada Rasulullah SAW. Ya Abu Bakar, bukankah Rasulullah sudah menyampaikan bahwa kita akan apa? Ya, memotong rambut ya, di Mekah. Ya. Rasulullah bermimpi sebelumnya bahwa mereka akan apa? Ya, tahallul. Ya. Ini menunjukkan kalau mereka akan manasik. Sudah kembalikan kepada Rasulullah. Maka Abu Bakar dan Umar menemui Rasulullah SAW. Rasulullah tetap tidak bergeming dengan pendirian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bukankah engkau mengabarkan kita akan bertahallul? Ya, karena Rasulullah bermimpi. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah aku mengatakan ya tahun ini? Tidak. Ya. Maka udah akhirnya kembali pulang ke Madinah. Kekecewaan ada. Ya, kekecewaan pasti ada. Udah melakukan perjalanan, udah setengah jalan, bahkan hampir mendekati kota Mekah. Suruh pulang. Ya, kalau sekarang pakai kereta cepet Pak. Zaman dulu, ya mengarungi terik panasnya gurun pasir, wah luar biasa. Harus balik, ya sudah. Balik. Ya. Nah ini. Tapi setelah itu, Masya Allah, dakwah mudah. Orang-orang aman, ya, tidak ada ketakutan untuk ya terhadap jiwanya, kehormatannya, perempuannya, harta, nyaman semua. Ya. Barulah kemudian para sahabat paham ini ya anugerah yang lebih besar. Ya. Inilah anugerah yang besar. Jadi nikmat apa? Keamanan. Ya. Nah, maka kekecewaan terhadap sebuah negeri, kekecewaan kepada pejabat, kekecewaan kepada pemimpin, itu pasti ada. Dan itu wajar. Ya, dengan banyaknya korupsi. Ya. Yang terbaru korupsi apa? Haji Furoda. Ya Allah. 20.000 kuota haji tambahan, karena udah dapat 200-an ribu, tambah 20.000, 10.000-nya furoda. Furoda itu nggak ada Pak, tidak ada visa furoda, adanya visa haji dan mujamalah. Ya, mujamalah ini dari pemerintah sana untuk pejabat, untuk ya khusus mujamalah. Jadi nggak ada haji furoda. Itu ya perbuatan orang-orang aja. 20.000, 10.000-nya masuk ke reguler, 10.000-nya dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi ke siapa? Pejabatnya. Dan furoda keuntungannya, ya, KPK menemukan satu orang, ya, kurang lebih 42 juta minim. Satu orang sampai ratusan juta. Bayangkan satu orang. Belum kali ribuan orang. Bayangkan. Ya. Ini yang baru, yang kuota tambahan. Yang kuota aslinya ini susah lagi diaudit. Ya. Lebih susah lagi. Berapa? Abu-abu. Ya Allah. Nah inilah mental
jabat, ya. Kecewa, monggo. Ya. Itu kaya, tapi ya, bagikan minum air asin. Ya, semestinya luar biasa itu. Ya. Tapi ya itulah cara yang keliru, memperjualbelikan kuota. Orang ngumpulin duit, orang susah ngumpulin duit, ya. Pengen berangkat haji, pengen lebih cepat, malah dimanfaatkan. Nah, ini dosanya lebih-lebih Pak, karena dalam perkara ibadah. Ya. Nah, ini yang terbaru, yang sebelum-sebelumnya lebih-lebih lagi tuh. Ya Allah. Kecewa, nah silahkan. Ya, tapi jangan sumpah serapah kita lakukan kepada pemerintah kita. Selama pemerintah kita Muslim, kita wajib taat. Ya, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, Nabi sampaikan, ya, yakunu ba'di a'immah, akan ada para pemimpin setelahku, la yahtaduna bihudaya, mereka tidak mengambil petunjukku, wala yastannuna bisunnati, mereka tidak bersunnah dengan sunnahku, jalan hidupku, tidak menempuh jalan hidupku. Wa sayakunu fihim rijalun, dan akan ada pemimpin-pemimpin, qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka hati apa? Setan. Fi juthmanil insi, di dalam tubuh manusia. Gambarnya sangat buruk sekali. Hati mereka hati setan. Dalam tubuh manusia, ini setan manusia ini. Hudzaifah mengatakan, "Fama ta'muruni ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Ya, kalau logika kita, ada pejabat-pejabat yang begini, enaknya diapain? Disantai bareng-bareng kali ya. Dihukum, ya. Taruh di Monas, dipersekusi apa diapain. Ya, itu logika kita. Ya, orang-orang kayak gitu masukin aja penjara, disiksa, taruh aja di LP Cipinang gitu ya, dikebukin rame-rame sama sipil, ya, sama napi. Tapi ternyata Nabi SAW sampaikan, tasma'u wa tuti'u lil amin, dengar dan taat kepada pemimpin. Wa in duriba dhahruk, meskipun punggungmu dipukul. Wa ukhidha maluk, meskipun hartamu diambil. Fasma' wa ati, dengar dan taat. Ya, Masya Allah. Jadi akan ada memang para pemimpin yang seperti itu. Kita tidak menunjuk A, B, C, enggak. Karena Nabi tidak menunjuk. Tetapi memang akan ada para pejabat, para pemimpin yang tidak, ya, memperdulikan halal dan haram lagi sudah. Yang penting dirinya apa? Untung. Makanya di hadis lain Nabi sampaikan, mereka itu atharah, egois. Orang-orang yang egois, mementingkan dirinya, mementingkan kelompoknya, mementingkan partainya. Nah, itu. Tapi tetap dengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Ya, kalau salah ya kita ingkari, kita nasihati para pemimpin. Tapi dalam perkara ma'ruf kita harus taat. Ya, ini ketaatan asal. Ya. Terus bagaimana dengan mereka, Ustaz? Ya. Maka serahkan perkaranya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, bahkan Nabi SAW mendoakan mereka dengan keburukan. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi sampaikan, ya, Allahumma man waliya min ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquqhu. Ya Allah, siapa yang, ya, menjadi pejabat, jadi mengurusi perkara umatku dan membuat sulit mereka, maka sulitkan hidupnya. Ya. Siapa yang membuat sulit perkara umatku dan mereka yang membuat perkara sulit umatku, maka sulitkan perkaranya.
Ya, nah ini. Jadi yang doa bukan kita, Pak. Yang doa siapa? Nabi. Kalau doa kita mungkin Allahu a'lam dah. Mustajab apa enggak? Ya. Mustajab doa Nabi. Sudah kita minta hak kita kepada Allah. Minta hak kita kepada Allah. Ingkari, silakan. Tapi melepaskan ketaatan, ya, apalagi memberikan narasi-narasi yang buruk. Ya, Indonesia bubar 2030. Ya kamu aja yang bubar, kita mah nggak mau. Ya. Kalau bisa kita bergabung, negeri-negeri Islam bergabung. Indonesia, Malaysia, Brunei, bergabung. Ya. Bergabung dengan negeri Arab, bergabung semua. Nah kalau Amerika saja boleh punya negara bagian yang banyak. Ada berapa negara bagian Amerika? Puluhan ya? Banyak, kenapa boleh? Kita nggak boleh. Ya. Coba kalau kita bergabung seluruh negeri Islam, ya, bebas visa. Ya, antum usaha kirim ke Saudi, kirim ke Qatar, kirim ke Mesir, ya, antum berkunjung ke sana, ya, ada transportasi yang bisa terhubung dari satu negara ke negara lain, free. Maksudnya tidak ada tetek bengek yang menyulitkan. Wah, itu luar biasa. Negeri Islam akan apa? Kuat, ya, akan kuat. Integrasi, ya, antara negara begitu kuat. Ini diinginkan Nabi SAW. Sebagaimana dahulu, ya, para khulafa Rasyidin, kekuasaannya sambung menyambung. Ya, ini. Nah, di Amerika punya, kita nggak boleh. Ya, biar berpecah belah, berkotak-kotak, negara ini, negara ini, negara ini. Ya, biar gampang diadu, biar lemah, kan begitu. Ya. Nah, padahal Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Nah, maka kita jangan aminkan narasi-narasi yang ingin memecah belah umat. Nggak boleh. Ya, mengajak ini, mengajak anu. Ya, kecewa nggak apa-apa. Tapi kita harus berpikir sesuai dengan realita. Ini akan tambah berat lagi perjuangan kita untuk mempertahankan negeri. Ya, karena negeri ini berdiri di atas, ya, darah para syuhada, orang-orang yang berjihad melawan agresi para penjajah. Negeri ini berdiri di atas takbir, pekikan takbir, ya, dan ini didirikan oleh kaum muslimin. Maka banyak pihak yang tidak ingin Indonesia ini menjadi negeri yang besar. Ya, sebenarnya Indonesia ini sudah fardu ain menjadi negeri yang maju, Pak. Benar nggak? Nah, sumber daya banyak sekali. Apa yang kita nggak punya? Iklim enak. Kita nggak kena iklim salju yang begitu dingin. Ya. Kerja 24 jam juga bisa. Benar nggak, Pak? Kalau di Rusia, di negeri-negeri yang, ya, mungkin malamnya lebih pendek atau malamnya lebih banyak, berpengaruh. Kita ini nikmat semua. Ya. Saking nikmatnya kita itu malas. Benar nggak? Saking nikmatnya kita ini ternina bobokan dengan kenikmatan ini. Ya. Nah, ya, maka doakan negeri ini agar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah lo Cinawi, toto tentem raharjo, zamrud katulistiwa. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala menyampaikan, "Lau kani da'watun mustajabah, ma ja'altuha illa bisultan." Kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, tidak aku panjatkan kecuali untuk pemimpin. Kenapa demikian ya Imam? Beliau menjawab, karena kebaikannya, lianna salahahu salahul biladi wal ibad. Karena kebaikan pemimpin itu akan menjadi kebaikan
negeri dan penduduknya. Ya. Jadi doakan aja. Kalau mereka yang zalim, ya, yang egois, udah itu kena doanya Nabi SAW. Ya, sudah didoakan oleh Nabi SAW. Ya, cukup. Ya. Nah, ya, jadi kemerdekaan yang Allah berikan ini harus kita syukuri. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Ya, nikmat kita udah begitu banyak, Pak. Masya Allah. Kalau kita bandingkan dengan dulu, ya, zaman nggak ada internet, ya, susah, Pak. Ya. Ada kebaikan secara makan, mapan semua. Bahkan Indonesia dulu menjadi lumbung, ya, lumbung padi besar, menghibahkan kepada Vietnam, kepada Thailand, karena surplus kelebihan beras dulu pada zaman Pak Harto, swasembada pangan. Ya. Ini kita malah sekarang jadi negeri impor garam, impor, Pak. Padahal kita punya pantai yang begitu luas, garis pantai yang begitu luas. Bukan nggak ada garamnya, ada. Itulah, ya, karena setiap impor ada yang masuk pada kantong-kantong pribadi. Masih mentalnya masih seperti itu. Ya, nah, doakan agar nanti banyak pemimpin-pemimpin yang amanah, mereka digantikan oleh orang-orang yang baik. Ya, nah, dan kita selalu husnudzon, negeri ini akan menjadi negeri yang berkembang dan maju. Ya. Nah, bab yang dibawakan oleh Syekh di sini bab yang ke-35. Qala rahimahullah ta'ala babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Termasuk bagian iman kepada Allah adalah sabar atas takdir Allah. Ya, sabar atas takdir Allah. Ya. Nah, ya. Jadi bersabar dengan takdir Allah Ta'ala itu termasuk bagian dari iman. Ya. Bersabar kepada takdir Allah itu adalah bagian dari iman. Apa yang berlaku dalam kehidupan ini itu ada dua. Ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Ini kalau kita lihat perbuatan Allah, ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Kita ditakdirkan sholat syar'i, itu yang Allah cintai. Ya. Kita bersyukur atas nikmat hidayah, ya, taufik ini dari Allah. Kita menuntut ilmu, Allah ridho, takdir syar'i. Ya. Ada takdir kauni yang terkait dengan sebab akibat yang terjadi di alam. Allah tidak beda-bedakan tuh. Tidak ada kaitannya dengan cinta dan ridho Allah. Ya. Kenyang, lapar. Kita kalau nggak makan, lapar nggak? Lapar. Ya, ya, jadi gitu, Pak. Musibah, gempa bumi, tanah longsor. Kenapa rumahnya Ustadz itu malahan longsor misalkan? Bukannya dia ahli tahajud, bukan? Nggak ada kaitannya, Pak. Nggak ada kaitannya. Jadi hukum asalnya yang terjadi di alam semesta ini Allah tidak beda-bedakan. Tsunami, gempa bumi, ya, apapun itu sama. Ya, antum lompat dari gedung lantai 10 jatuh kan? Jatuh. Ya. Fir'aun lompat jatuh. Bukan kita yang muslim terus keluar sayap begitu terbangnya, nggak bisa. Ya. Jadi itu namanya takdir kauni. Takdir apa? Kauni. Lapar, sehat, sakit, ya, pinter, bodoh. Ya. Untuk Allah berlaku dua takdir itu. Untuk kita manusia, kita tempuh takdir syar'i. Kita tempuh takdir syar'i karena itulah yang Allah inginkan.
Adapun takdir kauni, kita hanya mengambil hikmahnya. Ya. Sakit misalkan. Sakit itu takdir kauni. Ambil hikmahnya. Ya. Jangan antum berusaha sakit. Ya. Minum sesuatu biar sakit. Nah, antum kok sengaja minum minuman yang manis terus? Nggak apa-apa Ustaz, biar anak kena diabetes. Allah ampuni dosa-dosa anak. Yang nggak begitu. Paham ya? Kok bikin rumah asal-asalan? Nggak apa-apa Ustaz. Kalau runtuhin aneh mati syahid. Kan ada hadisnya kan. Ya, di antara orang yang mati syahid adalah tertimpa bangunan. Ya nggak gitu konsepnya Pak. Paham ya? Nah, berenang. Lalu cari yang dalam, tenggelam. Antum jangan sono-sono, antum belum bisa berenang. Nggak apa-apa Ustaz. Jadi kalau meninggal pun mati syahid karena nggak begitu Pak. Saudara kita di Palestina nggak usah dibantu tadi. Kenapa? Kan orang yang dibunuh oleh orang kafir, ya, mereka berjihad mempertahankan negeri, mempertahankan keimanannya. Bukannya mati syahid. Udah biarin Ustaz, nggak usah dibantu. Keliru, salah. Di takdir syar'i yang kita tempuh. Allah menyukai kita menolong saudara kita sesama muslim. Tolong. Athar sahabat kita menyuruh untuk bisa berenang. Umar bin Khattab mengatakan, alimu sibyanakum as-sibahah war-rimayah. Ajarkan anak-anak kalian itu dengan berenang dan memanah. Ya, memanah. Ayo. Ya kalau kita berenang biar bisa survive. Ya, survive. Karena kita nggak tahu suatu saat kita butuh bisa berenang. Terus bagaimana? Kita harus menempuh takdir yang terbaik yang Allah ridhoi. Adapun terkait dengan takdir kauni yang terjadi di alam raya ini, itu dengan hikmah Allah Azza wa Jalla kita bisa mengambil hikmahnya, Pak. Karena kalau semua yang disandarkan kepada Allah nggak ada yang buruk, Pak. Kebodohan buruk dalam takdir syar'i. Kita berpikir nggak boleh. Kita disuruh belajar, iqra, baca. Kita disuruh belajar. Ya. Nah, thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kita harus belajar. Yang enggak bodoh. Ya, tapi kalau disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, kebodohan hambanya, kebodohan manusia, itu pasti ada hikmah. Ada hikmahnya enggak kebodohan? Ada enggak? Coba cari hikmah kebodohan. Biasanya yang rame itu di komplek atau di kampung. Yang pengen idenya dihormati, yang pengen ini itu biasanya yang pintar-pintar apa yang enggak? Orang yang enggak, biasanya tuh enggak mikir yang aneh-aneh, Pak. Yes, nurut aja. Ya, tapi ada juga yang bodoh terus ngeyel, itu nanti jelek lagi itu loh, lebih jelek lagi. Jadi rata-rata yang ngeyel itu biasanya pintar. Jadi antum punya anak ngeyel, itu jangan langsung divonis. Udah saat anak menurut. Bisa jadi dia kritis, bisa jadi dia itu punya pertahanan argumen yang kuat. Itu benar nggak? Iya. Punya istri yang kadang-kadang nggak bisa diatur, misal saja. Bisa alasan ini. Itu pinter nggak? Pinter loh. Cuman nggak boleh juga ya kalau di luar. Biasanya perempuan semakin dia pintar, kehilangan sifat femininnya. Benar nggak? Benar nggak ini, ikhwan? Perempuan profesor. Cara ngomongnya kayak laki apa kayak perempuan? Kayak laki, Pak. Jadi nggak usah sekolah aja biar tetap feminin, gitu ya. Antum itu lebih suka perempuan yang nurut atau yang
Pinter banget. Coba secara naluri laki-laki. Wah, kalau istrinya udah profesor, mikir-mikir, Pak. Nih, akhi, ya, ta'aruf. Antum S apa, S1, karena lulusan SD, Ustaz. Calonnya S3. Mikir 1000 kali, bener nggak? Kalau bisa saya yang S3, istri SD nggak apa-apa. Itulah. Ya, jadi jangan kita memvonis bahwa ketidaknurutan apa. Pasti ada celahnya. Pasti ada celah. Jadi kebodohan kalau disandarkan kepada Allah, sekali lagi bukan disandarkan kepada manusia, ya, itu baik. Ya. Nah, kemiskinan buruk bagi manusia. Baginya kalau bisa kaya semua. Tapi kalau disandarkan kepada Allah, Allah ingin mudahkan hambanya masuk surga. Karena Nabi SAW menyampaikan akan masuk surga orang-orang yang fakir sebelum orang-orang kaya, ya, dengan sejauh 500 tahun, ya, setengah hari di akhirat. Masuk dulu, ya, 500 tahun. Anggaplah satu harinya itu sama dengan hari di dunia. Ada nggak usia kita 500 tahun? Nggak ada. Sekaya-kayanya kita paling ya, nggak nyampe 200 tahun. 500 tahun. Jadi kalau ditakdir orang itu miskin, kalau dia mau berpikir, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebaliknya, ya Allah, rekening gak habis-habis. Ini gimana caranya? Saya takut. Ini termasuk apa? Istidraj. Benar nggak? Rasulullah SAW disuruh memilih oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau menjadi nabi dan raja atau menjadi hamba saja dan juga nabi. Beliau memilih menjadi hamba biasa dan menjadi nabi. Ya. Jadi Nabi SAW lebih memilih hidup prihatin daripada menjadi orang kaya raya. Bisa. Tetapi di mana kudwahnya? Ya. Maka Rasulullah kadang-kadang kaya sekali, kadang-kadang miskin sekali. Ya, memang agar bisa diteladani oleh umatnya. Dan semiskin-miskinnya kita, insya Allah nggak seperti Nabi SAW. Pernah terjadi pada hidup Nabi 3 bulan hanya makan air putih dan kurma. Bayangkan, Pak. Antum 3 bulan air putih dan kurma saja. Subhanallah. Bisa nggak? Antum nggak makan nasi uduk aja rame. Makan orek aja, orek lagi. Apa kayak? Bayangkan, kurma itu bukan gandum. Kurma itu buah. Itu berarti memang nggak ada lagi. Karena antum kalau lapar sekali, disuruh milih makan buah pir atau nasi uduk. Nah, lu sih ambil nasi uduk. Bener nggak? Iya. Karena ini lebih banyak. Kurma. Ya, kurma tentu bermanfaat. Tapi, Masya Allah, 3 bulan itu bukan perkara ringan. Luar biasa. Ya. Jadi, sesusah-susahnya kita, insya Allah tidak sampai sesusah Nabi SAW. Karena beliau diberikan ujian luar biasa. Ya, maka wajar istri-istri Nabi SAW menuntut tambahan belanja. Karena posisinya seperti ini. Ditekan luar biasa. Ummahatul Mukminin. Ya, ada kisahnya istri-istri Nabi ngumpul, ya kita minta. Kita sudah susah, tapi kan diuji sudah seperti itu, Pak. Ya, mungkin kalau istri kita baru berapa hari makan kurma dan air, sudah protes, benar nggak? In kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, mari ke sini, diberikan hadiah dan diceraikan semua. Tapi kalau menginginkan akhirat Allah dan Rasulnya, ya, maka Allah menyediakan pahala yang besar untuk kalian.
Dan ummatul mukminin memilih Allah dan Rasulnya, sehingga seluruh ummatul mukminin akan masuk surga dan menjadi istri Nabi SAW. Ya, nah, jadi para wanita itu diuji sedemikian, dan nggak ada perempuan yang seperti ummatul mukminin, sekuat itu, luar biasa. Nah, kalau kita memandang kehidupan itu seperti ini, bahwa semua terjadi itu dengan izin Allah Ta'ala. Semuanya telah ditakdirkan. Saya jatuh sakit dengan izin Allah Ta'ala. Saya jatuh dari motor, izin Allah Azza wa Jalla. Semuanya takdir. Ya. Dan sekali lagi, Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Kenapa baru tahun lalu ayah meninggal? Gak lama ibu meninggal, gak lama kakak saya meninggal. Wah, kadang-kadang menjadi pukulan besar. Ya. Nah, baru kemarin saya mendamaikan ibu dan anak. Jadi seorang ayah, anaknya baru berapa ya? Belum setahun, 6 bulan atau 8 bulan meninggal bapaknya. Dan itu ibunya single parent. Single parent. Sampai usia 60 tahun. Nggak nikah. Begitu usia 60 tahun, menikah. Nah, si anak ini laki-laki, kadang-kadang kalau ada masalah dengan ibunya, menyinggung tentang ketiadaan bapak. Itu yang membuat ibunya sedih. Kenapa? Saya itu nggak punya ayah. Kenapa? Itu yang membuat ibunya sedih. Ibunya bilang, Ustaz, saya diomongin apapun, saya insya Allah nggak. Tapi kalau diomongin masalah nggak punya ayah, nggak punya, saya itu kerja banting tulang lah istilahnya. Membesarkan anak single parent itu nggak mudah. Saya harus begini. Tapi anak begitu tuh langsung down. Ya, saya damaikan, alhamdulillah. Anaknya juga ngerti. Anaknya udah gede. Tapi kadang-kadang ketika ada sesuatu, itu muncul lagi. Itu yang namanya apa? Semacam trauma atau apa. Itu beban psikologi yang memang harus diselesaikan. Ya. Dan semuanya teruji, Pak. Tapi alhamdulillah, Allah berikan kekayaan. Hidupnya mapan, tapi nggak punya bapak. Ya, dari kecil. Saya sampaikan Rasulullah SAW lahir sudah nggak punya bapak. Yatim yang paling yatim. Ya. Jadi luar biasa. Kehidupan Nabi itu mengalami pergolakan. Makanya Rasulullah SAW begitu peka terhadap realitas sosial. Rasulullah salat, ada suara bayi nangis, beliau cepatkan. Kan begitu. Rasulullah ketika diminta sesuatu pasti diberikan. Ya. Ada orang yang minta, kasih. Rasulullah seperti itu. Ini saking pekanya Nabi SAW dengan masalah hati. Ya. Bahkan ya, Ikrimah bin Abu Jahal ya, pernah minta Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan saya penggal kepala ayah saya. Gimana Pak? Karena Abu Jahal ini luar biasa menyakiti Nabi SAW. Kira-kira diizinkan nggak? Jangan. Nggak bisa. Jangan. Ya, kalaupun memang jihad terbunuh, jangan anak yang bunuh bapak. Itu luar biasa. Ya. Nah, jadi Nabi SAW sepeka itu. Ya. Ada proses pendewasaan, ada proses kedewasaan yang pasti akan didapatkan. Ya, mungkin di antara kita ada yang diuji ini, diuji itu, diuji anak, diuji istri. Mungkin ada yang diuji harta, ada yang diuji sakit, ada. Aduh Pak, ujian kita masing-masing. Ya. Dan karena itulah kita tidak boleh membandingkan ujian kita dengan ujian orang. Enak banget ya. Kemarin mobilnya baru, setahun ganti. Mobilnya baru lagi. Saya mobil aja Pajero. Panas Jero. Mobil carry.
beli upgrade, susah banget itu. Lihatnya yang lebih tinggi kan. Oh, no, anaknya nurut, saya anak satu. Bader banget tuh anak. Susah. Gimana sih? Nah, itu kan gitu ya. Akhirnya menyalahkan. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Kita membandingkan dengan orang lain. Enak ya jadi ustadz ya. Bisa nasihatin orang. Gini. Ya. Ayo belajar bahasa Arab. Mundur. Seperti itu, Pak. Ada prosesnya, Pak. Ada proses. Jadi, jangan bandingkan ujian kita dengan ujian orang lain. Itu satu. Yang kedua, orang itu punya ujian yang kita nggak tahu. Benar nggak? Kita kan lihat enaknya doang. Kita nggak tahu dia itu punya ujian apa. Ya. Enak ya. Rumah, mobil, bini, ada aja semua. Kita kan nggak tahu. Bisa jadi dia di kerjaan puyeng. Benar nggak, Pak? Ya. Bisa jadi dimarahin oleh bos. Ya. Pulang nggak nyaman. Kerjaannya seperti itu. Ya. Atau bisa jadi dia pekerja harus begadang malam-malam. Antum, di saat antum apa? Tidur nyenyak. Itu kan beda. Makanya konsep rezeki itu jangan Anda sempitkan dengan apa? Harta. Ini keliru lagi. Rezeki itu harta. Rezeki itu beda, Pak. Rezeki itu waktu luang rezeki, harta rezeki, anak rezeki, punya istri. Punya istri rezeki enggak, Pak? Rezeki. Kalau nggak punya istri, antum gimana? Ya? Repot ya. Oh. Istri yang soleh. Rezeki, Pak. Punya teman, circle pertemanan. Ada orang mau bergaul tuh nggak punya teman, Pak. Sepuh semua. Ya dia bergaul tapi beda usia. Ada teman seusia. Kan beda, Pak. Bergaul dengan yang lebih tua kan tetap bagaimanapun ada pekewunya. Kalau teman seusia itu biasanya kaplok-kaplokan aja nggak apa-apa, Pak. Ada teman, dapat teman. Itu rezeki. Ada fasilitas umum, masjid, dekat rumah. Rezeki, Pak. Bener nggak? Rezeki. Nunggu komat aja masih dapat ya. Di saat orang ada yang mau sholat aja jauh. Sholat Jumatnya jauh. Ya. Rezeki. Ya. Nah ini. Hidup di komplek, rezeki. Ada orang yang hidup di kampung. Kalau hidup di kampung itu harus dua, Pak. Tebal muka, badan tebal uang. Ya, kalau di komplek apa? Tebal uang ya. Ya Allah. Jadi, itu. Rezeki itu banyak sekali. Anak sekolah, rezeki bisa biayai. Anak bisa kuliah, alhamdulillah. Pinter, alhamdulillah. Anak nurut, rezeki. Banyak rezeki. Jangan disempitkan dengan rezeki itu fulus. Sehat, rezeki. Ya. Duitnya banyak kalau sakit, ya Allah. Ya. Gak bisa makan bakso, gak bisa makan seblak, gak bisa, berkurang itu nikmat. Makanya kita sehatkan diri kita. Biar makan apapun enak. Ibadah pun nyaman. Kan gitu, Pak. Ya. Jadi karena itu kita harus meresapi nilai-nilai ini bahwa semuanya itu takdir Allah. Takdir Allah. Sebelum terjadi kita ikhtiar. Kita fight gitu. Karena kita nggak tahu takdir ke depan apa. Belajar yang rajin. Menuntut ilmu. Ya, ikuti kajian. Dulu Imam Nawawi satu hari 12 majelis. Berapa? 12. Satu hari, Pak. 2 hari. Berarti seminggu, sepekan, 12 kali 7. Berapa? 84 majelis. Antum seminggu berapa kali kajian? Ya Allah, itu pun ngantuk, ya Allah. Ya. Pak. Ini kadang-kadang seperti itu. Sehari. Imam Nawawi, Pak. Ya, gimana nggak jadi pinter? Ya.
Ini. Jadi luar biasa perjuangan. Ada perjuangan yang kita tidak tahu pada diri orang lain. Ya. Kita kan melihatnya yang enaknya doang. Ya. Yang udah membandingkan, nggak melihat perjuangannya. Nah, udah. Akhirnya yang ada adalah hasad di dalam hati kita. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang, itu kan hasad itu. Senang kalau melihat orang susah. Itu tuh, biarin bodoh amat. Alhamdulillah. Lagi susah hari alhamdulillah ya, Pak. Apa salahnya dia? Atau senang melihat orang, susah melihat orang senang. Apa? Ini susah. Tangganya bangunan. Apa itu? Duit nggak tahu halal apa haram. Ya Allah. Kadang-kadang manusia seperti itu. Hasad yang tersembunyi. Hilangkan semua. Apa dunia ini? Dunia sementara, Pak. Ya. Boleh Anda hasad dalam amal soleh. Hasad, amal soleh. Kata Nabi SAW menyampaikan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua. Rajulun atahullahu ilman. Seorang yang diberikan ilmu, ya, lalu dia mendakwahkannya, mengajarkannya. Yang kedua, orang yang diberikan harta, lalu dia membagi-bagikan, menginfakannya di tempat duduknya, ala halakati. Itu boleh, antum hasad kepada orang seperti itu. Enak ya jadi dia mah, duitnya banyak. Ya. Kalau infak gak tanggung-nanggung, setiap tahun kurban, pasti itu boleh, Pak. Bukan hasad secara hakiki, namanya ghibtah. Ghibtah namanya. Itu boleh. Ya. Enak ya. Bisa baca Quran, saya juga. Nah, tapi tidak pernah ingin nikmat itu hilang dari orang lain, tapi ingin sama. Itu namanya ghibtah. Ya, sehingga menjadikan saya harus seperti dia. Ya, seperti itu. Kalau bisa lebih, itu namanya ghibtah. Wa qauluhu ta'ala, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah dalam hatinya. Qala Alqamah, berkata Alqamah. Alqamah ini seorang tabi'in, ya. Wa huwa ar-rajul tusibuhul musibah, yaitu seorang yang mendapatkan musibah, faya'lam annaha min indillah. Dia tahu bahwa semuanya itu dari sisi Allah. Fayarda wa yusallim, lalu dia ridho dan dia menerima. Ya. Jadi ridho, raditu billahi, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Ya udah. Saya ini memang ditakdir seperti ini. Ya wis. Allah menyuruh saya belajar, saya belajar. Tapi begitu belajar, aduh puyeng kan, usia udah segini, suruh ngapalin fa'ala yaf'ulu misalkan. Gak nyambung-nyambung, gak masuk-masuk. Ya wis, salah apa. Ya. Menerima. Ya. Tapi kita berikhtiar. Ya. Nah, tadi yang pemuda tadi dengan ibunya saya damaikan, Masya Allah, haru sekali, ya, saling memaafkan, nangis, udah dua tuh. Ya, intinya bahwa harus ridho, antum harus ridho bahwa masa kecil antum tidak dengan ayah, ibu single parent harus bekerja. Jadi itu yang membuat dia, saya sampaikan bahwa saya kasih contoh si A, si B, si A. Akhirnya alhamdulillah, coba antum ridhoi. Dia pun mengaku, saya yakin dia itu tahu Pak konsepnya ridho kepada Allah, dia tahu. Tapi dalam apa prakteknya kadang-kadang down pasti menyebut itu. Itu berarti masih tersisa. Karena manusia itu kadang-kadang begitu turun, nyentuh tuh otak bawah sadar dia dan sebagainya. Udah biasa Pak. Ya, antum mencintai orang sama, jangan cinta 100%. Antara cinta dan benci itu bagikan dua keping uang. Ya.
Kadang-kadang orang yang sangat mencintai, begitu kecewa, sangat membenci. Benar nggak Pak? Begitu antum membenci, begitu suka, sangat mencintai. Itu dulu para sahabat begitu. Paling jelek, paling ingin menyakiti Rasulullah. Begitu, ya Allah, ternyata orangnya seperti ini. Langsung mencintai, berbalik yang paling dicintai. Maka biasa aja. Ya, mencintai sesuai dengan apa yang Allah cintai, apa yang Rasulullah cintai. Udah itu aja. Ya. Kita pun sama dengan anak, Pak. Kadang-kadang kita galak dengan anak. Ya. Padahal kewajiban kita hanya mendidik. Benar nggak? Kewajiban berubah itu, ya, ini membuat dia berubah itu bukan di tangan kita. Ya, kita didik, kita edukasi, kita yang terbaik mendidik anak. Kita boleh menghukum dengan pendidikan, bukan menyiksa. Ya, ini. Jadi kalau nggak bisa, ya sudah. Bagaimana lagi? Ya, untuk bisa mengatakan ya sudah, ini butuh ilmu. Ya, karena itu Al-Qamah mengatakan seorang mendapatkan musibah dan dia tahu bahwa itu semua datang dari Allah dan dia ridho dan dia menerima. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Tadi Abu Hurairah dalam sahih Muslim, ithnani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang pada manusia itu dan itu termasuk kufur, yaitu kufur asghar. At-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Wan niyahah 'alal mayyit, dan meratapi mayyit. Ya. Mencela nasab itu ada sisi takdir Allah. Ini orang badung banget, dasar anaknya yang disalahin bapaknya, yang disalahin emaknya. Kadang-kadang seperti itu. Ya, memang kadang-kadang pengaruh antara orang tua dengan anak, ada pengaruh. Ya, bahkan kadang-kadang genetik, masya Allah. Ya, jadi kalau antum melihat anak, pernah gak berpikir dia mirip banget sama gua? Oh, dia ada kemiripan sama emaknya. Dalam satu hal tertentu, tapi dalam hal ini dia niru saya. Pernah gak begitu, Pak? Nah, iya, ada. Tetapi tidak semua kejahatan anak, perlakuan buruk anak itu yang salah orang tuanya. Jangan langsung main-main orang tuanya itu nggak benar. Bisa jadi orang tuanya sudah bagus mendidik, tapi memang anaknya ini mencela orang dengan sesuatu yang dia tidak salah. Ini jangan, ya. Mencela nasab, ya, mencela nasab. Yang kedua adalah meratapi mayit. Ya, meratapi mayit. Kenapa sih begini? Kenapa sih begini? Ya, kenapa meninggal ini? Apalagi sampai memukul muka, menyobek baju. Nah, ini termasuk perbuatan jahiliyah. Ya. Nah, dari Anas bin Malik Rasulullah sampaikan, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair." Apabila Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, ajjala lahul 'uqubah fid dunya. Allah menyegerakan ya balasannya di dunia. Wa idza arada bi'abdihi syarr, kalau Allah menginginkan keburukan untuk hambanya, amsaka anhu bidzambihi, maka ya Allah tahan ya, dosanya sampai hatta yuwafi bihi yaumil qiyamah, sampai full, sehingga pada hari kiamat dia mendapat apa? Azab. Ya. Jadi salah satu cara agar kita bisa tidak kecewa adalah bisa jadi ini karena dosa. Yang pertama kali dikoreksi itu kita, Pak. Yang pertama kali dikoreksi itu diri kita dulu. Apa ya, anak nggak nurut ya? Jangan-jangan saya salah. Jangan-jangan saya berbuat dosa. Kenapa bini begini ya? Bisa jadi saya ada perkara yang keliru nih. Saya harus perbaiki diri. Itu salah satu cara mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Jangan hanya bisa menyalahkan orang
orang lain. Ya. Karena bisa jadi itu adalah bagian ujian saya agar saya bisa bersabar. Dan itu bisa menjadi pahala. Bisa menjadi penggugur dosa kita. Itu. Karena kalau Allah menginginkan kebaikan, ujiannya di dunia saja. Di akhirat sudah selesai. Ya. Makanya justru kita harus berprasangka buruk. Ketika dosa terus kok hidup enak. Ya. Ini harusnya malah bertanya-tanya, kok enak sekali ya hidup dosa mulu ini tapi kok lempeng-lempeng aja. Jangan-jangan ini istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami berikan penangguhan, diulur dari arah yang tidak pernah dia ketahui. Wa umli lahum, ya kami biarkan saja. Inna kaidi matin, sungguh tipu daya kami sangat sangat kuat. Ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi lebih baik kita terima. Anggaplah ada orang ingin berbuat jahat, baru ingin melakukan. Ya. Ada seorang karena dia dipecat, di PHK dari perusahaannya, dia bingung harus mencari nafkah. Akhirnya melihat ada mobil, ada motor, kontaknya nyantel, lalu muncul. Ya, karena kejahatan itu muncul terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi karena apa? Sempadan, waspadalah. Dia nyalakan, begitu ini diteriakin, dikebukin. Itu perdana, Pak. Perbuatan buruk perdana sudah kena. Secara naluri sebel, marah, ya, digebukin lagi. Aduh, belum menikmati hasil udah digebukin. Ya, tapi kalau kita mau berpikir iya ya. Ya, jangan sampai saya sudah menikmati, sudah jadi daging, ya, sudah saya berikan kepada anak dan istri, ya, itu tobatnya gimana? Begitu Pak ya. Coba kalau saya terus menerus baru ketahuan, ke 10, ke 50 nyuri motor baru ketahuan. Nah itu. Jadi selalu ambil hikmahnya. Bisa jadi itu yang terbaik. Maka wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Ya. Nah, ini terkait dengan menerima takdir Allah Ta'ala. Kan itu Nabi SAW menyampaikan, wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka. Faman radiya falahu ridho. Siapa yang ridho maka baginya keridhoan. Wa man sakhita falahu sukh. Kalau dia murka maka baginya kemurkaan. Ya. Dan itu salafun saleh ketika melihat ada tikus saja di rumah berpikir ini dosa apa. Ya. Ini mengambil hikmahnya. Karena tikus itu mengganggu. Kok bisa ya? Dikoreksi dirinya. Kalau dianya enggak berbuat kesalahan, ya ini ujian. Ya. Nah, jadi sepeka itu salafus saleh terhadap ujian. Allahu a'lam bishawab. Begini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang menerima takdir Allah, ya, dengan bersabar. Ada pertanyaan monggo dari jemaah? Kalau enggak saya yang nanya. Monggo. Pak. Ada? Enggak ada. Kalau enggak aneh yang nanya. Coba jelaskan konsep takdir kauni dan takdir syar'i. Ini penting, Pak. Berulang-ulang terus, Pak. Jadi, iya, itu jadi di alam.
Terus terjadi di akhirat gitu. Ini oleh Allah. Bukankah sesuatu itu terjadi itu juga diinginkan oleh Allah? Sesuai dengan apa yang Allah mau. Oke. Ya, gini. Ada istilah ingin dan izin. Kalau yang Allah inginkan itu namanya syar'i. Kalau yang Allah izinkan itu kauni. Izin itu belum tentu Allah inginkan. Itu. Jelas ya? Coba ulang. Firaun. Ya. Firaun itu takdir apa? Kauni. Agar menjadi pelajaran. Pemimpin itu jangan kayak Firaun. Ya, Allah tidak suka. Ya. Ya, semua keburukan di dunia ini, ya kita nggak menunjuk orangnya. Ya, pokoknya semua kita sakit itu takdir apa? Kamu nih sehat sakit karena Allah tidak beda-bedakan. Jadi tidak membeda-bedakan itu takdir kamu nih kaya miskin sakit. Gitu. Jadi Allah izinkan terjadinya hal itu, tetapi Allah tidak menginginkannya. Ya, nah jadi sakit terus. Kalaupun itu terjadi, Allah menyediakan yang terbaik untuk hambanya, diampuni dosanya, seperti itu. Jadi ada sesuatu yang Allah cintai karena zatnya, ada yang Allah cintai karena selainnya. Saya ulangi, kalau takdir syar'i itu Allah cintai karena zatnya, berilmu, ya, pintar baca Quran, itu takdir yang Allah cintai dan terjadi karena zatnya. Tapi ada sesuatu yang tidak Allah cintai zatnya, tetapi selainnya, efeknya. Seperti Fir'aun Allah tidak cintai, tapi efeknya apa? Menjadi pelajaran. Coba kita pakai logikanya adalah antum minum obat pahit. Kenapa antum minum? Biar sembuh. Nah, itu. Oh, pahit. Dipaksa. Yang mau minum jamu brotowali, jamu ciplukan. Pahit sekali. Kok antum mau? Ada sesuatu yang diinginkan. Pahit, tapi tetap dijalani. Seorang komandan Kopassus, anak didiknya dididik keras sekali, ditembakin, dia merayap, dia berenang, Selat Bali, Selat Bali, Banyuwangi sampai ke Bali, jalan dari mana? Kopassus itu, sampai Baju Jajar ke Cilacap ya, beberapa ratus kilo itu kejam nggak pelatihnya? Dalam manusia saja bisa terjadi, Pak. Dalam manusia saja bisa. Bagaimana dengan Allah yang maha hikmah? Dilakukannya itu demi kebaikan muridnya, agar muncul jiwa ksatria. Memang kita harus ditempa. Yang Allah Azza wa Jalla menempa kita agar menjadi muslim yang kuat dengan musibah, dengan muslim itu seperti itu. Ya. Cukup. Sallallahu alaihi Muhammad subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.